Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Nuranisha, NIM 2011-2023-94. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi yang mana saya ajukan untuk nilai tugas UAS pada mata kuliah akuntansi internasional. Baik, soal nomor 1 yaitu jelaskan maksud dari perubahan harga, bagaimana hubungan antara akuntansi perubahan harga dengan laporan keuangan, dan bagaimana dampak dari perubahan harga terhadap laporan keuangan. Perubahan harga adalah suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Hubungan akuntansi perubahan dengan laporan keuangan adalah terjadi apabila pengukuran keuangan didasarkan pada harga-harga historis atau apabila perbandingan terdiri dari harga selama tahun-tahun yang berbeda. Selanjutnya yaitu dampak dari perubahan harga terhadap laporan keuangan. Kondisi inflasi menyebabkan penyusunan laporan keuangan berdasarkan nilai historis tidak mencerminkan adanya perubahan daya beli. Sebagai konsekuensinya, jika terjadi perubahan daya beli, maka laporan keuangan secara ekonomis tidaklah relevan dan andal dalam penyajiannya. Berikutnya soal nomor 2, jelaskan maksud dari standar audit dan standar akuntansi global. Jawabannya, standar audit adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Selanjutnya yaitu akuntansi global atau akuntansi internasional adalah jenis akuntansi yang membuat transaksi antar negara dan membandingkan prinsip akuntansi yang berlaku di negara-negara lain dan mengharmonisasikan standar akuntansi di seluruh dunia. Soal yang ketiga, apa saja keempat langkah penting dalam melakukan analisis strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan? Dan mengapa pada setiap langkah analisis dalam konteks lintas negara lebih sulit daripada analisis negara tunggal? Jawabannya, langkah penting dalam melakukan analisis strategi bisnis dengan menggunakan laporan keuangan yang pertama, memahami latar belakang data keuangan perusahaan, dan yang kedua, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang ketiga, mempelajari dan mengamati laporan keuangan secara menyeluruh, dan yang terakhir, menganalisis laporan keuangan. Selanjutnya, mengapa analisis lintas negara lebih sulit daripada analisis negara tunggal? Karena dalam melakukan suatu analisis memang memerlukan beberapa pemahaman. Salah satunya pemahaman dalam standar yang digunakan. Karena tentu saja beda standar, beda juga penulisan pada suatu laporan keuangan. Terlebih lagi pada lintas negara yang memang penggunaan standar laporan keuangannya berbeda dengan yang biasa digunakan di negara Indonesia. Soalnya nomor 4, sebutkan kesulitan-kesulitan dalam kesulitan perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional. Jawabannya, kesulitan-kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem evaluasi performa dalam perusahaan multinasional yaitu 1. Memastikan perilaku manajerial konsisten dengan strategi prioritas. Yang kedua, menilai profitabilitas dari usaha yang ada. Yang ketiga, wilayah yang tidak bekerja sesuai rencana yang ada. Yang keempat, mengalokasi sumber-sumber bagi perusahaan yang secara produktif. Dan yang terakhir, mengevaluasi performa manajerial. Baik, selanjutnya soal nomor 5, apa saja yang diperlukan dalam manajemen risiko? Secara sederhana, manajemen risiko adalah proses perencanaan, mengatur, dan mengendalikan kegiatan usaha yang mengandung risiko di dalamnya. Dengan melakukan risiko, perusahaan dapat meminimalisir risiko yang menyerang perusahaan, khususnya di ranah permodalan dan keuangan usaha. Maka, beberapa langkah yang harus ditempuh antara lain, yang pertama, identifikasi risiko perusahaan. Identifikasi risiko bisa dilakukan dengan bantuan penggunaan checklist. Dalam sebuah perusahaan, diperlukan metode yang sistematis untuk mengeksplorasi semua segi dari sebuah perusahaan. Metode yang bisa digunakan, 1. Kuesioner analisis risiko. Yang kedua, metode laporan keuangan. 3. Metode peta aliran. 4. Metode inspeksi langsung di tempat. Kelima, mengadakan interaksi dengan pihak luar. Yang keenam, catatan statistik dari kerugian masa lalu. Dan yang terakhir adalah analisis lingkungan.
Langkah yang kedua adalah mengukur resiko. Mengukur usaha dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui relatif tingkat pentingnya dan memperoleh informasi untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang tepat untuk menangani. Metode untuk mengukur resiko ini antara lain: 1. Metode sensitivitas, kedua metode volatilitas, yang ketiga resiko sisi bawah, dan yang terakhir pengendalian resiko. Soal yang terakhir adalah jelaskan maksud dari penetapan harga transfer dan bagaimana hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan internasional. Jawabannya, harga transfer atau transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang dan jasa ataupun transaksi finansial. Harga transfer merupakan harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi antar divisi atau dalam satu grup perusahaan. Dan hubungan penetapan harga transfer dengan perpajakan adalah transfer pricing bisa didefinisikan sebagai suatu skema perusahaan dalam menghindari kewajiban pajak atau upaya pengemplengan pajak. Artinya, negara telah dirugikan karena hilangnya pendapatan negara. Dalam konteks perpajakan, bila terjadi demikian, penyelesaiannya adalah soal kewajiban, bukan berupa sanksi pidana. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.